Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para ustad, para dewan guru sedaya ingkang kula hormati. Alhamdulillah anak-anakku, pagi kali ini kita dapat berjumpa kembali tanpa suatu kurang apapun. Seperti biasanya anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan daring. Namun kali ini daring akan saya sampaikan secara singkat atau ringkas. Kemudian nanti dilanjutkan akan ada ulangan harian yang pertama. Silakan kamu siapkan kertas dan kamu catat, nanti dikerjakan. Kemudian untuk pertemuan ketika nanti pas tatap muka, tolong hasil kerjaan kamu, hasil ulangan kamu dikumpulkan. Anak-anakku yang kami muliakan, pertemuan kita kali ini akan membahas sedikit tentang kelanjutan sumber hukum Islam yang disepakati yang terakhir, yaitu qiyas. Untuk perlu diketahui bahwasanya qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang belum ada hukumnya disamakan dengan sesuatu yang telah ada hukumnya, karena di situ memang terjadi persamaan ilat atau alasan daripada hukum tersebut. Kita bisa mencontohkan misalnya penyamaan minuman keras yang ada di masa sekarang dengan minuman keras yang tertera atau tercantum dalam Al-Quran, yaitu khamr. Di sini misalnya narkoba, ekstasi atau yang lain-lainnya, kita bisa menyamakannya dengan khamr karena alasan yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Sehingga minuman keras atau narkoba dihukumi sama persis dengan khamr atau minuman keras. Contoh yang lain, misalnya di Al-Quran disebutkan bahwa kita dilarang mengkatai kotor atau cih atau berkata-kata yang tidak mengenakkan atau menyakiti terhadap hati orang tua. Kemudian kita mengkiaskan, bagaimana kalau kita tidak berkata tetapi kita melakukan tindakan kekerasan kepada orang tua. Orang tua kita pukul, orang tua kita tendang. Ini juga sama, bisa dikiaskan, disamakan dengan berkata kasar kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, akhirnya pun menendang, memukul terhadap orang tua itu dihukumi sama dengan berkata kasar. Karena apa alasan berkata kasar itu diharamkan? Alasannya adalah karena menyakitkan hati daripada orang tua. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu uff atau cih, bosan aku misalnya, dan berkatalah kepada mereka dengan ucapan yang mulia. Ini kenapa alasannya? Karena lil ida, karena menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, ketika kita memukul kepada mereka, perlakuan kasar secara fisik, ini juga sama, menimbulkan sakit. Bahkan ketika berkata cih atau ah, itu yang sakit hanya batinan, hanya hatinya saja.
Tapi ketika kita menendangnya, memukulnya, ini yang sakit adalah tidak hanya hati, tetapi juga fisik mereka. Oleh karena itu nanti dalam pembagian kias, ya, pengkiasan kok yang dikiaskan itu lebih terlalu dibandingkan yang disamai, ya, itu nanti disebut sebagai kias aulawi. Itu nanti akan dibahas di belakang. Anak-anakku yang kami muliakan, saya kira untuk materi kias kali ini, karena kita akan ulangan, cukup sekian saja kita mengenal kias. Selanjutnya kamu persiapkan kertas kamu untuk soalnya untuk ditulis. Cukup 5 saja atau 3 nanti, ya, dikerjakan untuk dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ayo silakan ditulis. Pertanyaan pertama, jadi ini ulangan fikih kelas 3 MA Salafiyah tanggal 5 September tahun 2021. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggalnya. Pertanyaan pertama, apa bedanya Al-Quran dan hadis? Sebutkan 2 saja. Ya. Nomor 2. Coba sebutkan macam-macam daripada hadis dan contohkan salah satunya. Terus nomor 3, apa fungsi daripada hadis terhadap Al-Quran? Sebutkan semuanya. Ya, nomor 3, tak ulangi lagi. Apa fungsi Al-Quran terhadap hadis? Sebutkan semuanya. Dan dengan disertai contohnya. Ini untuk soal yang nomor 3. Ini nanti mungkin poinnya agak banyak karena apa? Ada contohnya dan ada penyebutan macam-macamnya, ya. Ini contohnya dan penyebutannya. Kemudian soal yang nomor 4, ya, soal yang nomor 4. Kenapa hadis itu terbagi menjadi 3? Ya, kenapa hadis itu terbagi menjadi 3? Apa yang melatar belakanginya hadis dibagi menjadi 3? Untuk sebutkan alasannya. Kemudian soal yang terakhir, soal yang nomor 5, yang perlu kamu catat juga. Menurut kamu, menurut analisa kamu, mengapa ijma dan qiyas itu kok sampai menjadi salah satu daripada sumber-sumber hukum Islam? Padahal Al-Quran ada, maksudnya Al-Quran ada, hadis juga ada. Tapi mengapa kita kok sampai menggunakan ijma ataupun qiyas? Itu menurut kamu secara akal, apa alasan kamu? Silakan kamu sampaikan isi pikiran kamu tentang analisa kamu mengapa ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam. Jadi pertanyaannya simple, nomor 5, mengapa ijma dan qiyas
dimasukkan dalam kategori sumber hukum Islam. Ya, itu aja pertanyaannya. Selamat mengerjakan. Moga-moga semakin menambah semangat kita semua. Dan jangan lupa hasil ulangan hari ini akan menjadi salah satu nilai harian kamu untuk dimasukkan ke dalam nilai rapot. Demikian anak-anakku, cukup 10 menit saja atau lebih sedikit tentang apa yang saya sampaikan pada pagi kali ini. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua. Akhirnya dari kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan semakin sukses. Tetap semangat.